Morning UCC. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita percaya penebusan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita memberikan kita kebebasan. Berapa banyak di tempat ini yang mau memuji Tuhan. Kasih tos kanan kiri. Mari kita nyatakan. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sing again, UCC, praise the name. Yeah. Of the Lord our God. Oh, Jesus. Forevermore, for endless days we will sing your praise. Oh Lord, dengan satu suara, satu hati katakan, oh praise the name of the Lord, praise His name. Terpuji namamu Tuhan. Yes, we will sing your praise, oh Lord our God, oh Lord our God, oh Lord our God. Berikan sorak-sorai buat Dia. Hey. Bapak Ibu, kita percaya penebusan Tuhan memberikan terang di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang mau menjadi terang Tuhan? Kasih tos kanan kiri. Mari kita bersinar terang. Yes. Come on. Sebab Tuhan telah berfirman, Dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terang yang bercahaya dalam hatiku. come on UCC. Kebenaran yang membawa hidupku. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Panggil Dia, Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman. Dari gelap terbit terang yang Bersinar. Mari nyatakan Dia Tuhan. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Sebab kebenaran yang bebaskan kita. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku. Say. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib kemuliaan-Mu. Bersinar terang, bawa
Yesus Tuhan, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu. Mari jadikan pujian ini sebagai doa. Kekal. Katakan hidupku, hidupku dalam-Mu, dalam seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar, hidupku dalam-Mu. Mari Yesus katakan, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan, serukan, Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Come on, say, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. saksikan, Saksikan dahsyat kuasa kemenangan, panggil namanya Yesus Tuhan. bersorak lebih lagi, sebab Dia ajaib, amin. Come on. Lebih lagi kita nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Amin. Senang jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, dan Kau yang layak ditinggikan. Siap melompat buat Dia. Come on, musisi. Hey. Tuhan agung dan berkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau layak ditinggikan. siap bersorak. One, two, three. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak
kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. sorakan, Raja mulia. haleluya, haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita bahwa kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu, kita berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan yang berikutnya. Amin. Bersama-sama kita sembah Dia. Dia Bapa yang bangkit bagi setiap kita. Dia Bapa yang menyerahkan kehidupannya untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Come on, say. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Panggil Dia Bapa. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau juru selamat, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, percaya Kau telah bangkit, percaya Kau telah bangkit. Oh, ku percaya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Come on, sing, I believe, oh, and I believe in you, yes. I believe you rose again. Ini iman kami Tuhan, and I believe that Jesus Christ is Lord. Sing, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is. Mari nyatakan setiap iman pengharapan kita. I believe in the resurrection that
believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Sing again. For I believe in the name of Jesus. Worship God. Dia setia, Dia setia. Oh. Terima kasih Tuhan. Mari musisi katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Mari nyatakan isi hatimu Bapak Ibu. Katakan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Come on. Jadi kaya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku pribadi lepas pribadi saat ini sembah Dia. Kami tahu penyembahan itu adalah hubungan dengan Kau. Kami kan setia, kami kan setia. Sebab Engkau setia, sebab Engkau setia. Thank you Jesus, thank you Lord. We worship you, Lord. Terima kasih, terima kasih. Oh, sing I believe, you're my healer. I believe you are all I need. Amen. Sing I believe you're my portion. Amen. I believe you're more than enough for me. Jesus, Jesus, you're all. You're more than enough. You're more than sing nothing. Nothing is impossible for. Nothing is impossible for. Nothing is impossible for. You hold my world. Mari
Mari serahkan setiap kekhawatiran kita, katakan nothing. Dunia boleh bergoncang, tetapi kuasa-Mu tetap nyata Tuhan di dalam setiap kami. Sing nothing, nothing is impossible. Impossible for you. You hold my world in your. Sing nothing is impossible. Nothing is impossible for you. This is impossible. Nothing is impossible. Impossible for you. You hold my world in. Katakan imanmu, katakan say, I believe. Dia bagian kita, Bapak Ibu. I believe you're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're all I need. You're more than enough. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You're more than enough for Jesus. Amen. Amen Tuhan. Amen Tuhan. Yes, Lord. Yes, God. Jesus, you're all I need. You're more than enough. You're more than enough. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible for you. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Hold Lord. my world in your hand. Nothing is impossible. Nothing Lord. is impossible. Amen. Yes, Lord. Amen. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible for you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Hold Jesus. my world in your hand. Thank you, Lord. Thank you. Mari kita sama-sama ambil waktu sejenak saat ini. Ambil waktumu saat ini untuk merenungkan kembali apa yang menjadi tujuanmu datang ke tempat ini. Untuk merenungkan kembali apa yang mendorongmu datang ke tempat ini. Mari ambil sebuah waktu sejenak saat ini. Apa alasanmu untuk datang ke tempat ini? Apa yang menjadi alasanmu untuk datang ke tempat ini? Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Kami percaya Tuhan. Kalau ada satu-satunya alasan Tuhan yang membawa kami ke tempat ini Tuhan, biarlah itu tidak ada lain Tuhan selain daripada kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan, itulah yang menjadi alasan kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Oke,
Puji Tuhan ya. Kangen juga dengan tempat ini. Udah lama ya kita tidak menikmati tempat ini. Dan saat ini kalau sampai akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk bisa berbagi, saya bersyukur. Kalau tetap ada hati Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Oke, saat ini saya mau berbagi tentang satu topik firman Tuhan yang saya berjudul Driven by Love. Kenapa saya tergerak untuk berbagi tentang topik ini? Karena hari-hari ini, beberapa waktu terakhir ini saya seringkali merenungkan tentang apa yang sedang menyibukkan kita. Apa yang sedang menggerakkan kita. Yang dikatakan sebagai orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Apa yang menggerakkan kita datang ke gereja? Apa yang menggerakkan kita melayani? Apa yang menggerakkan kita melakukan ini dan itu? Seringkali ini menjadi sebuah pertanyaan yang seringkali kita abaikan di dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena kalau seandainya ternyata Tuhan tidak menemukan bahwa alasanmu datang ke ibadah, alasanmu melayani Tuhan bukan karena kasih kepada Tuhan. Apa gunanya itu? Apa yang membuatmu terdorong untuk datang setiap hari Minggu? Apa yang membuatmu datang ke gereja untuk melayani? Apa yang membuatmu melakukan ini dan itu dalam kehidupan kita? Seringkali itu menjadi sesuatu hal yang hanya sekedar aktivitas rutin kekristenan kita. Aktivitas yang mungkin hanya sekedar membedakan bahwa kita agamanya Kristen dan yang lain non-Kristen. Apakah memang betul apa yang kita kerjakan hari-hari ini benar-benar didorong oleh karena kasih kepada Tuhan? Seringkali ini menjadi suatu pertanyaan yang saya ragu. Saya ragu untuk bisa melihat begini. Apa iya kita datang ke gereja? Apa iya kita duduk beribadah? Apa iya kita melayani itu? Karena kita memang mencintai Tuhan. Jangan-jangan ada sesuatu yang mendorong kita. Yang membuat kita akhirnya hadir dan melakukan ini dan itu. Yuk kita sama-sama refleksikan pertanyaan ini dalam setiap kita. Karena saya percaya begini. Jika hidup kekristenan kita belum menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, itu karena kita belum menyadari seberapa besar kasih Kristus yang rela membayar hutang dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Ketika kita menjalankan kekristenan kita, ketika kita menghidupi kehidupan kekristenan kita, yang mungkin kita pikir bahwa itu menjadi sesuatu hal yang lumrah biasa saja begitu kita lakukan. Bahkan mungkin kadangkala kita melihat bahwa kasih Kristus itu, pengorbanan Yesus di kayu salib itu sebagai sesuatu apa? Yang sudah seharusnya, sudah sepantasnya. Sehingga kita tidak lagi punya rasa respect terhadap apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu. Bayangkan kalau seandainya kita punya anak nih, punya anak. Kita melakukan banyak hal buat anak kita, bahkan kita sacrifice banyak hal sama anak kita. Suatu saat anak kita bilang gini, ya memang mama sudah seharusnya melakukan itu. Ya memang sudah papa sepantasnya melakukan itu. Jangan tuntut saya untuk menunjukkan saya hormat sama papa mama. Kenapa? Karena yang mama lakukan, karena yang papa lakukan, itu sudah sepantasnya papa lakukan. Iya benar sih kita memang melakukan itu tanpa. Tetapi yang menjadi persoalannya gini, sikap hati anak yang seperti itu. Sikap hati anak yang berkata seperti itu sama orang tuanya. Apakah itu menunjukkan sebuah sikap yang respect pada pengorbanan orang tuanya? Ini yang harus dipertanyakan. Jangan-jangan kita tergolong sebagai orang-orang yang mengaku diri pengikut Kristus. Tapi sikap hatinya seperti anak yang tidak pernah respect dengan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita.
Di dalam Lukas 7 ayat 40 sampai 43. Ini nggak bisa diiniin ya. Oke. Lukas 7 ayat 40 sampai 43 dibilang begini. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, jadi baik yang hutangnya gocap sama yang 500 sama-sama gak bisa bayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Maksudnya mengasihi si pelepas hutang itu. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Saya coba renungkan tentang apa yang menjadi maksud di dalam ayat ini. Yesus lagi nunjukin sama kita. Siapa orang yang akan punya sebuah kerelaan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang akan terdorong untuk senantiasa mengasihi Tuhan lebih adalah dia yang merasa hutangnya banyak dan hutang itu dihapuskan Tuhan. Pertanyaannya sekarang begini. Kita ada dalam posisi hati yang seperti apa? Kita ada dalam posisi hati yang seperti apa? Ngerasa kayaknya gue mah udah baik-baik aja. Gue kayaknya gak banyak dosa. Gue gak banyak begini, gak banyak begitu. Gue mah aman-aman aja. Dengan pemikiran itu ngerasa bahwa Yesus mati pun juga gak ngefek. Karena memang gue udah lakukan apa yang baik dan benar. Sadar gak kita? Seberapa baiknya kita tidak akan pernah bisa menghapuskan konsekuensi dosa atas kita. Tidak ada. Kebaikan kita, kemurahan hati kita, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa menghapuskan konsekuensi dosa atas kita. Tidak akan ada satu kebaikan pun, tidak ada satu upaya pun di dalam kehidupan manusia yang mampu menggantikan konsekuensi dosa dalam kehidupan kita. Coba lihat kanan kirinya. Coba lihat kanan kirinya, wajah-wajah berdosa semua kan. Yang butuh kasih karunia Tuhan. Kita tuh gak mampu loh. Kita gak berdaya untuk melakukan apa yang baik, untuk bisa menggantikan konsekuensi dosa itu, tidak ada. Dan Tuhan bilang, siapa sih yang akan mengasihi si pelepas hutang itu adalah mereka yang sadar bahwa dirinya berhutang banyak dan tidak mampu membayar hutangnya itu. Sehingga ketika datang kasih karunia itu, kita menyadari, Tuhan, thank you banget Tuhan. Thank you banget Tuhan. Kalau tanpa Engkau datang Tuhan, aku gak sanggup bayar hutang dosaku. Kadang-kadang saya melihat begini. Hari-hari ini, segala macam yang kita kerjakan, segala macam yang kita lakukan, bahkan banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Seolah-olah gini, Tuhan, aku udah berjasa sama Tuhan. Aku udah berjasa Tuhan. Saya sudah begini Tuhan. Kata Tuhan, apa itu? Gak akan sepadan dengan apa yang Yesus kerjakan. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dan yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada baiknya begini ya. Ketika kita ngerasa bahwa hidup kita tidak punya sebuah dorongan, willing untuk
Melakukan yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan. Mungkin kayaknya di rumah perlu ada salib besar. Cobain gantung di situ. Supaya kita tahu gini. Kalau nih ya gak ada Yesus, gua yang ada tergantung di situ. Kalau Yesus gak mati, gua yang layak digantung di situ. Saya sampai diskusi sama anak saya, kan anak-anak sekarang tuh cenderung kritis-kritis gitu ya. Kenapa sih harus percaya Yesus? Bisa gak sih bertobat? Bisa gak masuk surga tanpa Yesus? Bisa, bisa. Tapi kamu disalib gitu. Bisa. Kamu bisa ngelewatin jalan salib itu? Bisa gak hidup tanpa dosa? Gak bisa. Maka kita perlu Yesus. Yesus yang gantikan kita. Seharusnya kita yang ada di situ. Coba renungkan kembali. Seberapa besar pengorbanan Tuhan atas setiap kita. Seberapa besar pengorbanan Yesus atas kita. Kadang-kadang kita tuh suka ngerasa belagu sama Tuhan. Ngerasa kita sudah banyak melakukan ini, itu. Kata Tuhan, apa sih artinya itu? Dengan karya salib yang sudah Tuhan tunjukkan pada setiap kita. Kita ini orang-orang berhutang. Kita gak berdaya. Kalau bukan karena Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menjadi korban tebusan atas dosa-dosa kita. Ada satu kisah. Siapa yang pernah baca kisahnya Mary Jane Veloso? Dia tuh ditemukan pada tahun 2010 bawa 2,6 kilogram heroin di Jogja. Ditemukan bahwa ada barang bukti di dalam koper yang dia bawa dari Filipina masuk Indonesia itu ditemukan ada 2,6 kilogram heroin. Karena barang buktinya cukup berat sehingga konsekuensi hukumnya Mary Jane harus dieksekusi mati. Eksekusi mati. Pengacaranya berlakukan segala macam negosiasi terus dari 2010 ditemukan terus supaya tidak ada keringanan segala macam. Pemerintah tetap memutuskan tidak ada jalan lain. Mary Jane dieksekusi mati. Konsekuensinya. Sampai akhirnya tiba waktunya. 2010 ditemukan barang bukti itu. Proses persidangan berlangsung 5 tahun selesai. 2015 diputuskan vonis mati. Dan pada tanggal 24 April 2015 pukul 1.40 dia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Untuk apa? Menjalani persiapan eksekusi mati. Dia udah siap nih. Dia datang ke sana, dipindahkan untuk apa? Tinggal dihukum mati. Jam 1.40 dieksekusi mati. Dibawa ke Nusa Kambangan. Dia jalan ke sana, masuk ke sana dengan sebuah kesadaran. Gua mati. Gua mati. Bayangin kalau kita sudah ada di dalam posisi gini, tinggal hitungan menit dieksekusi mati. Apa rasanya? Yang tadinya tenang-tenang bisa jadi mulai tidak terkendali. Mulai gelisah, takut, gini segala macam. Waduh. Ketika kematian seperti seolah direncanakan tinggal beberapa menit lagi dieksekusi mati. Tentu itu memberikan sebuah gejolak emosi yang begitu besar dalam setiap kita. Sampai tiba satu waktu. Jam 1.40 dia harus dieksekusi mati. Namun tiba-tiba jam 00.00 di tanggal tersebut pihak lapas dapat berita. Tangguhkan eksekusi mati atas Mary Jane. Kalau kita ada di dalam posisi Mary Jane itu, apa yang akan kita lakukan? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita diselamatkan dari eksekusi mati itu. Ada mungkin bilang, ada yang kita bilang, kenapa sih gak jadi dieksekusi matinya? Gak ada.
kita akan ngerasa bahwa keputusan itu adalah menjadi sebuah keputusan yang melegakan, yang membuat dia bisa menghirup masa hidup lebih panjang lagi. Keputusan dan berita itu akan membuat dia merasa lega dan terbebas dari bayang-bayang maut yang selama ini sudah mengintai di dalam dirinya. Gua ada untuk dieksekusi mati. Saya percaya pada saat itu ketika Mary Jane ketemu dengan tim pengacara yang terus melakukan negosiasi. Berupaya sedemikian rupa untuk cari bukti, cari landasan hukum untuk bisa membebaskan Mary Jane ini dalam eksekusi mati. Sampai akhirnya berhasil mendapatkan putusan, dibebaskan dari eksekusi mati. Mary Jane ini akan datang tersungkur sama orang-orang yang berjuang ini. Thank you ya. Kalian sudah memperjuangkan hidup saya. Saya yang seharusnya mati pada jam itu. Perjuanganmu telah membuat aku terbebas dari hukuman mati. Kalau setelah itu Mary Jane tidak punya rasa terima kasih sama tim pengacara yang berjuang itu, kira-kira itu Mary Jane layak diapain tuh? Dilanjutkan lagi eksekusi matinya. Kadang-kadang sikap kita tidak punya rasa hormat atas apa yang Yesus lakukan sama kita. Seharusnya kita adalah orang-orang yang layak menerima eksekusi mati atas pelanggaran-pelanggaran kita. Selayaknya kita adalah orang-orang yang layak menerima hukuman mati atas pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi kadang-kadang kita melihat gini, hidup kita tidak menunjukkan rasa terima kasih atas apa yang sudah Tuhan korbankan bagi setiap kita. Satu Korintus 6 ayat 20 bilang begini, ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Roma 6 ayat 18 bilang gini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita dari konsekuensi dosa atas kita. Ingat, sejak saat itu kita yang dulu menjadi hamba dosa, karena salib Kristus, karena kasih karunia Kristus, kita tetap jadi hamba. Tapi hambanya hamba kebenaran. Salib Kristus harusnya membuat kita sadar bahwa sejak saat itu kita sudah menjadi hamba kebenaran. Roma 6:18 bilang gini, kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Bahwa itu mengingatkan kita bahwa posisi kita saat ini tidak lagi bisa hidup seenak gue. Tidak lagi bisa hidup menurut semau-maunya saya. Kenapa? Karena kita sudah dibayar sama yang nebus kita. Sudah dibayar sama pribadi yang sudah membayar lunas segala konsekuensi dosa kita. Itu sebabnya apa yang harus berubah? Apa yang seharusnya berubah saat kita menyadari bahwa Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita? Yang pertama, orientasi hidup kita yang berubah. Berubah fokus hidup kita. Filipi 1 ayat 21 bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang sudah menyadari bahwa hidupnya sudah bukan lagi miliknya lagi. Perjalanan kita sudah harus mengalami perubahan. Kristus yang telah membebaskanku. Aku akan mulai berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Fokusnya sudah berubah. Dulu kita mungkin hidup menurut keinginan saya, kemauan saya, agenda saya, rencana-rencana saya, semua yang tentang aku. Tetapi ketika Kristus menebus dosa kita, sejak saat itu seharusnya orientasi hidup kita berubah loh.
Cari lagi apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Apa yang Tuhan kehendaki atas hidupku. Apa yang Tuhan mau minta untuk aku lakukan. Kita mulai merubah fokus kita. Kita mulai merubah cara pandang kita. Keputusan-keputusan hidup kita bukan lagi tentang aku lagi, tentang rencanaku lagi, tentang agendaku lagi, bukan keinginanku lagi, tetapi tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kebayang gini ya, kalau misalnya ada seorang yang punya perusahaan. Perusahaannya itu bangkrut, dinilai aset dan hutangnya masih tidak menutupi. Hutangnya besar. Suatu saat datang seorang investor baru. Di mana investor baru ini berani untuk injek modal lagi. Hutang dilunasin, modal ditambahin. Pada saat itu, perusahaan itu statusnya milik siapa? Investor baru dong, ya kan? Investor baru. Nah, ketika ada di dalam posisi itu, si pemilik lamanya masih pengen sok ngatur perusahaan itu. Kira-kira pemilik lamanya ini sedang menunjukkan attitude yang bagus atau enggak? Si pemilik perusahaan lama ini tidak sadar diri bahwa saat ini perusahaan ini sudah bukan milik dia lagi. Semua keputusan pengen menurut dia, semua rencana menurut rencananya dia, semua yang dia mau lakukan dia lakukan semaunya dia. Dia nggak pernah tanya investor barunya, karena sesungguhnya perusahaan ini sudah bukan lagi milik dia. Apa yang dia buat, apa yang dia putuskan, apa yang dia rencanakan harus tanya dulu dong investor barunya. Karena statusnya perusahaan itu sudah bukan lagi milik dia. Sudah milik investor yang baru. Sama dengan kehidupan kita ketika Kristus mati buat setiap kita. Hidup kita bukan lagi milik kita. Apa yang kita putuskan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita agendakan. Tanya dulu pemilik hidupmu yang baru. Kadang-kadang kita tuh punya sikap hati sebagai orang Kristen yang nurus tunjung memang. Nggak tahu diri. Banyak orang Kristen nggak tahu diri. Udah ditebus dengan darah yang mahal, hidup masih semau gue. Nggak tahu diri. Udah karya penebusan yang begitu mahal, dibayarkan dengan darah yang begitu mahal, bahkan digantikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Tapi kita masih hidup menurut keinginan kita lagi. Kita menjadi orang Kristen yang nggak tahu diri. Galatia 2 ayat 20 bilang begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukan tentang aku lagi. Hidupku bukan tentang agendaku lagi. Hidupku bukan tentang rencanaku lagi. Sehingga apa yang aku putuskan, apa yang aku rencanakan, apa yang aku agendakan, itu semua tentang penggenapan rencana Tuhan atas kita. Kadang-kadang kita tuh di dalam doa-doa kita, seolah-olah kita tuh seperti seorang yang datang sama Tuhan tuh begini. Proposalnya semua diisi, Tuhan minta tanda tangan saja Tuhan. Tuhan tinggal menyetujui apa yang kita rencanakan. Seharusnya terbalik dong. Tuhan suruh isi proposalnya, kita tinggal tanda tangan. Thy will be done. Apa yang Tuhan mau biarlah itu yang terjadi. Aku mau tinggal tanda tangan Tuhan. Aku udah gak punya hak lagi untuk milih. Apa yang harus aku buat? Aku yang rencanakan enggak. Karena aku telah menjadi milik Kristus. Kristus telah bayar hidupku dengan harga yang sangat mahal. Aku tidak berhak lagi menentukan apa-apa yang aku inginkan. Karena aku tahu sejak Kristus mati buat hidupku Tuhan. Saat itu aku tahu bahwa hidupku bukan tentang aku lagi. Tetapi tentang Tuhan dan rencananya. Hari-hari ini justru malah banyaknya orang-orang yang mengaku diri Kristen. Dia justru memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Bukan memberikan hidupnya untuk menjadi kepentingan Tuhan.
Dia memanfaatkan Tuhan untuk bisa memenuhi rencananya. Bukan posisinya harusnya terbalik. Kita yang harus menyediakan hidup kita untuk Tuhan pakai demi kepentingannya. Fokus, orientasi hidup orang yang telah ditebus oleh darah yang sangat mahal harus berubah. Bukan tentang aku lagi, tapi tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Kalau kita masih belum ada di dalam titik kesadaran itu, mungkin problemnya gini. Bukan karena Yesus kurang berkorban, tapi karena kita kurang tahu diri. Bukan Yesus udah mau korban apa lagi? Mau korban apa lagi? Enough. Kalau kita masih belum sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan, bukan karena Yesus belum tuntas dengan apa yang Yesus kerjakan. Kita yang masih belum sadar seberapa besar kasih Tuhan atas hidupmu. Saya percaya ketika kita menyadari tentang betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup kita, itu akan mendorong kita untuk apa? Melayani Tuhan lebih sungguh lagi, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Hal yang kedua yang harus berubah ketika kita sadar tentang Kristus mati buat setiap kita. Cara hidup kita harus berubah. Cara hidup kita harus berubah. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang begini. Sebab kamu telah dibeli dengan harga dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang di dalamnya ada Kristus. Saya boleh minta contoh ilustrasi ini enggak? Air minum ada enggak? Botol minum atau ada enggak aqua? Satu hal yang harus kita sama-sama sadari adalah ketika Kristus telah mengisi hati kita, ketika Kristus telah memenuhi hati kita, apa yang harus terjadi adalah begini. Rasanya Kristus harus dirasakan sama orang. Saya kasih contoh gini. Kalau air ini diisi oleh air panas, dipegang rasanya gimana? Panas. Diisi oleh air dingin, dipegang rasanya? Kalau saya bilang ini isi air ini, air panas nih. Begitu dipegang sama Irwan, Wan, pegang Wan. Ini air panas nih. Percaya nggak? Ini air panas. Percaya nggak ini air panas? Kenapa? Karena dipegang dingin. Oke? Botol ini diisi air panas akan terasa panas. Diisi air dingin akan terasa dingin. Demikian juga dengan hati dan hidup kita. Kalau hatimu diisi Yesus, dipegang rasa Yesusnya harus ada dong. Orang ketika bersentuhan sama kamu, orang bisa merasakan ada Yesus di dalammu. Jangan ngaku-ngaku saya ikut Yesus, saya pengikut Yesus. Begitu bersentuhan sama kamu, gak ada rasa Yesusnya. Ketika orang berinteraksi dengan kita, gak ada Yesus-Yesusnya tuh. Bahkan mungkin ada satu cerita. Kita tahu tokoh dunia yang namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu seorang pemimpin pada saat itu menjadi presiden di India. Dan dia sangat tertarik dengan nilai-nilai kebaikan. Bahkan dia termasuk sebagai seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dia belajar tentang bagaimana ilmu hidup, bagaimana menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dan dia temukan
di dalamnya ada Yesus. Dia menemukan ada tokoh yang namanya Yesus. Dia belajar tentang Yesus, dia belajar tentang Yesus, dia belajar tentang Yesus. Dia mulai tertarik dengan tokoh Yesus itu. Kok ada ya tokoh yang sedemikian ya, rela mati buat orang, berkorban, mengorbankan segalanya demi kebaikan orang, demi menyelamatkan orang. Kok ada ya? Sampai akhirnya dia tertarik. Di mana Yesus sering diberitakan? Dia datang ke gereja-gereja. Datang ke gereja dengan pakaiannya begitu, gereja nolak. Kamu gak layak di sini, kamu gak cocok. Datang ke gereja ini, kamu gak layak di sini, kamu gak cocok. Berulang kali dia mengalami penolakan ketika dia berusaha datang ke gereja. Sampai akhirnya dia bilang statement begini sama orang-orang Kristen. Dia bilang begini, I like your Christ, but I don't like your Christianity. Saya suka Yesusnya kamu, tapi saya gak suka dengan cara hidup kekristenanmu. Karena dia lanjutkan begini, karena caramu orang Kristen hidup tidak seperti Yesus yang aku tahu. Caramu hidup yang mengaku diri sebagai orang Kristen tidak seperti cara hidup Yesus yang aku tahu. Jangan-jangan apa yang menghambat orang di luar sana tertarik sama Yesus adalah kelakuan kita yang ngaku diri sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak interest dengan kita. Kenapa? Kitanya tidak menunjukkan cara Yesus hidup. Jadi ketika kita tahu bahwa Yesus sudah mengasihi kita, kasih Kristus tinggal di dalam kita, izinkan Tuhan memanifestasikan itu melalui hidupmu. Sehingga cara hidupmu berubah. Seperti yang Yesus mau. Terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Yuk kita sama-sama baca statement ini. 1, 2, 3. Mengasihi, kepantasan bagi kita yang telah. Jadi kalau kita ngomong mengasihi, melayani Tuhan, bukan lagi gini, kamu mau pelayanan atau melayani mau enggak? Oh nanti ya, lagi gak siap, nantilah gak ada waktu. Bukan pilihan sebenarnya. Bukan pilihan. Sudah sepantasnya kita melakukan itu. Sudah sepantasnya kita memberi hidup yang lebih baik sama Tuhan. Sudah sepantasnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sudah sepantasnya. Karena Kristus sudah mati buat hidupmu. Tuhan mau supaya di dalam kita menunjukkan sebuah respect terhadap apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Saya mengajak setiap kita saat ini. Kalau mungkin kita pernah membuat sebuah komitmen sama Tuhan. Tuhan, nanti ya Tuhan, kalau saya sudah beres ini Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Tuhan, nanti ya Tuhan, kalau sudah ini aku mau mengerjakan ini Tuhan. Tuhan, nanti ya Tuhan, kalau sudah ini aku mau begini Tuhan. Aku mau begini Tuhan, aku mau begitu Tuhan. Kita udah banyak janji sama Tuhan. Tapi sebanyak kita berjanji sama Tuhan, tidak ada satupun yang kita wujudkan. Saat ini, saya percaya Tuhan memantik kembali apa yang pernah kau ungkapkan sama Tuhan. Apa yang pernah kau nyatakan di hatimu kepada Tuhan. Apa yang mau kau buat sama Tuhan. Janji-janji apa yang kau pernah nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan aku mau begini Tuhan. Tuhan aku begini. Dan engkau selama ini sedang berusaha melupakan itu semua. Saat ini Tuhan memanggil kembali itu. Yo anakku, lakukan itu. Lakukan itu. Sebagai wujud kasihmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah maksa. Tapi Tuhan merindukan kau melakukannya itu. Tuhan tidak pernah dobrak hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Kau dulu pernah janji apa sama aku? Kau dulu pernah janji apa sama aku? Masih ingat gak? Dulu kamu pernah begini. Dulu pernah ngomong begini. Masih ingat kamu begini, kamu begitu. Hari ini Tuhan memantik kembali itu.
keputusan hatimu hari ini akan memulai kembali cerita Tuhan dalam hidupmu. Keputusanmu hari ini akan memulai kembali, Tuhan mulai menuliskan ceritanya dalam hidupmu. Apa yang pernah kau lupakan selama ini, apa yang pernah kau abaikan selama ini, Tuhan memanggilmu kembali. Lakukanlah apa yang pernah janjikan padaku. Yes Lord Jesus, kita tundukkan kepala kita saat ini. Kita renungkan kembali apa yang pernah Tuhan buat. Saya percaya ketika hidup kita dipimpin oleh kasih kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa tenang ketika berita kebenaran ini tidak diberitakan pada setiap orang. Ketika kasih Kristus tidak dirasakan sama setiap orang, hati akan jiwa akan selalu membakar hati kita. Hati akan jiwa-jiwa yang berjumpa dengan kasih Tuhan akan senantiasa membakar kita. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Izinkan Tuhan menghampirimu pribadi lepas pribadi saat ini. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu kembali saat ini. Izinkan Tuhan menjamah hatimu kembali yang mungkin selama ini engkau sedang merasa kering akan itu. Engkau sedang merasa hambar dengan setiap kekristenanmu saat ini. Yes Lord Jesus. Tuhan sudah selesai. Tuhan sudah tuntas dengan apa yang Dia harus lakukan untuk hidupmu. Kasih Tuhan sudah all out atas hidupmu. Kasih Tuhan sudah all out atas hidupmu. Namun pertanyaannya saat ini, apakah engkau sudah belajar all out sama Tuhan saat ini? Engkau sudah belajar menghidupi dengan sungguh-sungguh akan kasih-Mu kepada Tuhan itu? Yes Lord, yes Lord. Yes God. Kasih yang sempurna telah yes Lord. ku terima darimu. Amen, amen, amen. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Amen. Kau pulihkan aku, layak Amen. Yes Lord. memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Yes Lord. Bukan untuk pintu, Yes Lord. Yes God. Yes God. Yes God. Yes God. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Jesus. sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lord Jesus. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yes Lord Jesus. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami, menegur kami
bahkan membakar kami kembali Tuhan. Kami mau Tuhan, hari-hari kami ke depan bukan lagi tentang kami lagi Tuhan. Kami mau belajar membangun hidup kami menjadi cerita tentang Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami menjadi ceritanya Tuhan yang bisa dibaca oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat karyamu, buat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Itu sudah cukup bagi kami. Tidak punya hak kami meminta kembali Tuhan. Apa yang harus Kau lakukan Tuhan? Ini bagian kami Tuhan untuk melakukan sesuatu Tuhan. Ini bagian kami untuk berbuat sesuatu Tuhan. Atas kasih yang telah kami terima daripada-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Materaikan terus Tuhan kebenaran ini. Pesan ini Tuhan bagi setiap hati kami Tuhan. Sehingga kasih kami akan Engkau Tuhan terus Tuhan membakar kami Tuhan. Untuk melakukan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Yes Lord Yesus, Kau berikan ku pindah. Kau berikan ku pindah. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan tiap hari bukan menggunakan Tuhan dalam kehidupan kami untuk keuntungan kami pribadi Tuhan. Terima kasih buat firman ini mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menebus kami. Kami adalah milik-Mu sedari awal dan kami kembali kepadamu ketika Yesus menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami tidak egois, setiap hari tenggelam dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Tenggelam dalam kesibukan-kesibukan kami untuk mencari sesuatu menyenangkan hati kami pribadi Tuhan. Seharusnya hati Tuhan yang disenangkan setiap hari Tuhan. Kekosongan kami hanya bisa terisi ketika kami setiap hari menghadap Tuhan. Mengisi kami dengan firman-Mu, dengan hidup-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ajar kami setiap hari mengasihi Tuhan, sehingga hidup kami punya tujuan yang jelas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saudara.